Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Panji Faisal Muhammad. Di video kali ini saya akan membahas tentang SKB Tenaga Pendidik atau Guru CPNS 2019. Baiklah, yang akan dibahas hanya tiga kompetensi ya. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi sosial, dan yang ketiga kompetensi kepribadian. Oke, saya akan kasih bocoran sedikit tentang video ini. Yang pertama, materinya sudah dipilih. Yang kedua, akan diberikan soal analisa konsep dan studi kasus. Yang ketiga, susunan materi dan soal yang lengkap. Kemudian yang kedua, PPG. Saya bukan ingin membahas PPG, tapi katanya SKB guru itu mirip dengan latihan soal PPG atau ujian PPG itu sendiri. Maka soal yang dipilih di video ini adalah memang dari latihan soal PPG dan ujian PPG. Katanya sih begitu. Yang ketiga, trik cara cepat menjawab dan menemukan keyword soal. Baiklah, langsung saja ke nomor yang pertama. Oke, yang pertama di kompetensi pedagogik nomor 1 tentang penelitian tindakan kelas. Ada beberapa prinsip yang harus diacu dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Berikut ini prinsip-prinsip dalam melakukan PTK, kecuali A. Tidak mengganggu tugas utama pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. B. Masalah penelitian yang diambil hendaknya dapat dipecahkan oleh pendidik dan tidak terlalu kompleks. C. Pemecahan masalah hendaknya mengacu pada kebutuhan pendidik sebagai peneliti untuk memberikan perhatian pada prosedur-prosedur di lingkungan kerjanya. Kemudian yang D. Metode pengumpulan data mengacu pada metode deskriptif kuantitatif. Oke, menurut teman-teman apakah jawabannya? Baik, bagi yang belum mengetahui apa itu prinsip PTK, maka saya akan berikan sedikit materi. Nah, bisa dibaca bahwa tidak mengganggu tugas utama pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang A itu merupakan memang prinsip PTK. Ada di asas yang pertama, ya ini tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama ya. Jadi yang A itu betul, kita cari yang salah. Yang B, masalah penelitian yang diambil hendaknya dapat dipecahkan oleh pendidik dan tidak terlalu kompleks. Nah ini ada di poin yang ketiga, tidak menuntut waktu yang terlalu lama. Nah ini sejalan dengan tidak terlalu kompleks, karena yang PTK ini sangat terbatas. Beda dengan skripsi yang pernah kita lalui semasa S1. Oke, berarti ini masih betul. Yang C, pemecahan masalah hendaknya mengacu pada kebutuhan pendidik sebagai peneliti untuk memberikan perhatian pada prosedur-prosedur. Nah, memang betul ini. Jadi PTK ini memang spesial ya, hanya untuk pendidik, tidak bisa untuk yang lain, dan mengacu pada prosedur atau rambu-rambu di sini. Oke, jadi opsi C masih betul. Jawaban yang tepat adalah D, kecuali yang D ya. Lanjut ke nomor yang kedua, tentang karakteristik peserta didik. Peserta didik yang rajin, namun prestasi belajarnya hampir di semua bidang studi di bawah KKM. Anak tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat berikutnya, sehingga anak mungkin harus menjadi pengulang. Dari ciri-ciri tersebut diduga peserta didik termasuk A. Anak yang lambat belajar. B. Anak yang tidak berprestasi. C. Anak yang sulit belajar. Atau D. Prestasi anak tidak optimal. Silakan teman-teman jawab dulu. Apakah jawabannya? Oke, teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah anak tersebut rajin. Namun
prestasi belajar hampir di semua KKM, di bawah KKM ya. Nih, di bawah KKM. Nah, kita coba yang A. Anak yang lambat belajar. Nah, ketika kita menemukan anak yang lambat belajar, semestinya dia tetap masih bisa mencapai KKM walaupun agak terlambat. Ya, kita sering menemukan bahwa 1 kali 2 kali remedial baru dia bisa, nah itu baru lambat belajar. Namun yang di sini yang diminta adalah tidak berhasil mencapai KKM. Berarti yang A bukan. Karena sebenarnya walaupun lambat dia tetap akan berhasil mencapainya. Anak yang tidak berprestasi, nah ini juga salah. Anak tersebut mungkin berprestasi karena di sini dibilangnya hampir ya, hampir di semua, berarti tidak semuanya di bawah KKM. Artinya ada 1 entah 2 yang berprestasi, maka opsi B kurang tepat. Nah, tentu kalau B salah, maka yang D pun salah. Yang betul adalah anak yang sulit belajar. Jadi kuncinya rajin, tapi kok masih tidak berhasil. Berarti memang dia menemukan kesulitan dalam belajarnya. Oleh karena itu harus kita bantu. Sip. Next, nomor 3. Nah, salah satu teori belajar yang dirujuk saat ini adalah teori konstruktivisme. Prinsip pembelajaran konstruktivisme adalah siswa A. Membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman yang sebelumnya. B. Bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan kerjasama. C. Belajar bertanggung jawab melalui kegiatan eksplorasi dan sosialisasi. D. Bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran adalah lebih baik dibandingkan dengan belajar sendiri. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Baiklah, kita buka sedikit bocoran materinya. Nah, ada 8 poin tentang prinsip belajar konstruktivisme, tapi nomor 1 saja sudah kelihatan ya, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Karena memang ini ciri yang paling terlihat di antara teori belajar yang lainnya. Nah, dari ciri ini nomor 1 sudah terlihat bahwa jawabannya A. Karena yang diinginkan oleh soal itu teori konstruktivisme ini membangunnya ini loh. Membangun pemahaman oleh diri sendirinya ini. Bukan tentang komunikasi. Ya, bukan tentang komunikasi, bukan tentang belajar bertanggung jawab, bukan pula tentang membandingkan belajar kelompok dengan belajar sendiri. Ini jelas bukan. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke nomor yang keempat. Metode dan pendekatan. Berikut ini kelebihan-kelebihan metode eksperimen daripada metode pembelajaran yang lainnya jika disajikan dengan benar, kecuali A. Memfasilitasi keterampilan mengamati fakta secara langsung, sehingga peserta didik mudah mengingatnya. B. Memfasilitasi keterampilan mengasosiasi data-data yang ditemukan sampai peserta didik dapat menyimpulkan hal-hal yang ditelitinya. C. Kesempatan menilai sikap dan keterampilan lebih banyak karena guru tidak banyak menjelaskan materi. D. Melatih perilaku kerjasama pada diri peserta didik karena biasanya dilakukan secara berkelompok. Oke, pasti teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Nah, saya sajikan beberapa kelebihan metode eksperimen ini. Nah, namun ini silakan dibaca, tidak ada kaitannya dengan ini. Nah, terkadang kita sulit menemukan materi yang pas untuk soal yang ingin kita jawab. Nah, oleh karena itu kita coba pakai nalar. Yang jelas, opsi C ini jelas salah. Karena guru tidak banyak menjelaskan materi. Dari sini saja dia sudah jelas salah ya, karena zaman sekarang pembelajaran harus berpusat pada siswa.
Jadi guru tidak boleh banyak menjelaskan materi. Dari sini sudah salah, apalagi yang lainnya nih, kesempatan menilai sikap dan keterampilan. Walaupun bagaimanapun, walaupun di kelas itu sangat banyak, ada 36 sampai 40 siswa, kita tetap dituntut harus bisa menilai sikap dan keterampilan di saat pembelajaran. C. Nah, faktanya begini, memang eksperimen itu salah satu metode yang sangat efektif untuk mengamati fakta daripada kita cuma ceramah, gitu kan? Dan tentu ketika dia mengamati fakta sendiri, peserta didik dapat mudah mengingat materinya tentu. Yang B, jelas mengasosiasi data. Kemudian bisa menyimpulkan apa yang ditelitinya. Dan yang D, tentu eksperimen tidak mungkin sendirian. Dia akan kerjasama dengan orang lain, dengan siswa sekelompoknya, sehingga dia terlatih dan terbiasa untuk bekerjasama dengan orang lain. Jawabannya C. Nomor 5, tentang model pembelajaran. Tahap-tahap model PJBL meliputi penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Pada saat peserta didik melaksanakan tugas proyek, kita garis bawahi tugas proyek sesuai rencana atau rancangan kegiatan guru berdasarkan tahap-tahap model PJBL adalah A. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, B. Mendesain perencanaan proyek, C. Menguji hasil, dan D. Mengevaluasi pengalaman. Oke, jawabannya sudah sangat jelas. Yang B dan yang D jelas salah. Mendesain perencanaan itu sebelum dilakukan proyek, mengevaluasi sesudah. Sedangkan di sini peserta didik sedang melaksanakan tugas proyek itu. Nah, kemudian ketika mereka sedang melaksanakan pekerjaan mereka, tentu kita sebagai guru memonitor guna memberikan bantuan dan melihat kemajuannya. Apakah masih diam di tempat atau sudah sangat jauh kemajuannya. Jadi yang C pun jelas salah ya. Nomor 6, media dan sumber belajar. Agar proses pembelajaran efektif, guru harus menentukan sumber belajar yang tepat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang akan disampaikan dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berikut adalah hal-hal utama yang harus diperhatikan saat memilih sumber belajar yang digunakan. Kecuali, sumber belajar ya. Kecuali A. Program pengajaran, B. Kondisi lingkungan, C. Karakteristik siswa, dan yang D. Kompetensi guru. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Baiklah, hati-hati. Di sini kecuali, maka jawaban yang tepat adalah kompetensi guru. Ingat, guru dianggapnya sudah memiliki kompetensi yang layak, yang mumpuni. Jadi tidak ada pengecualian bahwa kalau gurunya biasa saja maka sumber belajarnya pun biasa saja. Tidak boleh, salah itu. Program pengajaran jelas. Ketika kita ingin menentukan suatu program, kita pilih sumber yang tepat, apakah memakai IT, video, atau bagaimana. Kita harus menyesuaikan sumbernya dengan program pengajaran. Kondisi lingkungan pun sama. Lingkungannya apakah lembab atau terik atau sedang-sedang saja, tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jangan sampai salah kaprah ya. Yang ketiga tentu karakteristik siswa juga perlu kita perhatikan. Antara siswa pedesaan dengan perkotaan jelas berbeda cara belajarnya, maka sumber belajar yang tepat pun harus kita pilih dengan sebaiknya. Lanjut nomor 7, penilaian proses dan hasil KBM. Penilaian harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi
subjektivitas penilai. Prinsip penilaian ini dinamakan A. Terbuka, B. Objektif, C. Sahih, D. Sistematis. Oke, sudah jelas ya? Ini biasa kita lakukan. Nah, saya kasih sedikit materi. Teman-teman bisa membuka di SKL tentang penilaian. Jadi di sana sudah jelas disebutkan bahwa ketika lakukan penilaian tidak boleh subjektivitas, yang artinya objektif ini. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Tentu bisa saja banyak sekali soal tentang penilaian. Oleh karena itu teman-teman harus mulai membuka lagi prinsip penilaian di bab yang keempat. Nomor 8 tentang instrumen penilaian. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut. Kecuali A. Guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik. B. Peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan. C. Tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan yang belajar. D. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Oke, jawaban teman-teman silakan. Baik, kalau saya menjawab A. Nah, sekali lagi tidak boleh alasan apapun guru akhirnya memilah-milih sesuai dengan kehendaknya karena entah kekurangan atau kelebihannya. Kekurangan misalkan gurunya kurang, akhirnya memilih tingkat soal yang mudah, itu pun tidak boleh. Atau misalkan gurunya sangat cerdas, akhirnya dia suka soal-soal yang susah, juga tidak bisa. Harus melihat keadaan, harus melihat rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, contohnya nih yang B. Oh, kalau memang dalam satu kelas itu siswanya cermat, kreatif, dan inovatif, boleh, silakan dikasih kompleksitas yang tinggi. Malah itu lebih baik, menjadikan mereka lebih cerdas dan tentu IQ-nya meningkat dan hal lainnya pun meningkat. C. Tingkat kemampuan penalaran dan kecepatan yang tinggi. Jelas, ketika materi atau tugas yang memerlukan seperti ini, silakan kasih dengan kompleksitas yang tinggi. D. Tentu, kalau sarana dan prasarana yang sesuai, dia membutuhkan kompleksitas yang tinggi seperti praktik IPA, kimia, fisika, silakan. Itu cocok. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9, pengembangan RPP. RPP yang disusun guru harus dikembangkan sesuai prinsip penyusunan RPP pada peraturan menteri yang berlaku. Oke, prinsip ya. Hati-hati, karena RPP banyak sekali yang dibahas. Yang dibahas di sini adalah prinsip penyusunan RPP. Di antara pernyataan berikut yang bukan prinsip penyusunan RPP adalah A. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. B. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. C. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. D. Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jawaban teman-teman adalah baik. Setelah menjawab, apakah berubah jawaban teman-teman setelah melihat materi ini? Ada di file Direktorat Pembinaan SMA. Oke, kita cek ya.
Apakah ada di sana penerapan TIK? Penerapan, oh ada nomor 8. Penerapan TIK. Oke. Penerapan TIK ada ya. Lanjut. B. Berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Oh, nomor 3. Kemudian C. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Pengembangan budaya, oh 4. Ini sebelahnya. Dekat. 8 belum dicatat ya. Nah, yang D. Memberi motivasi tidak ada. Oke. Karena begini teman-teman. Yang memberi motivasi itu gurunya, bukan RPP-nya. RPP digunakan oleh guru. Guru punya rambu-rambu, ada sintaksnya memberi motivasi. Jadi prinsipnya adalah yang memberi motivasi bukan guru. Dan RPP ketika di RPP boleh tidak ditulis. It's okay, yang penting ketika pelaksanaan ada. Nah, inilah kenapa ketika membuat prinsip ini tidak perlu ada memberi motivasi. Karena yang memberi motivasi itu guru, bukan RPP. Nah, sisanya memang harus ada. Nomor 10, studi kasus. Nah, nomor 1 sampai 9 memang itu tentang konsep ya, tentang teori. Nah, 10 saya sajikan tentang studi kasus yang materinya tidak ada, kita pakai nalar untuk menjawabnya. Di kelas, seorang guru mendapati seorang peserta didik yang terkesan selalu menunjukkan identitas agamanya yang berbeda. Oke, dia selalu gini, agama nih ya. Waduh. Dengan agama yang diyakininya. Menanggapi hal tersebut, pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah A. Seharusnya urusan agama itu urusan dengan Tuhan, sehingga tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. B. Menghargai yang dilakukan peserta didik tersebut karena itu merupakan haknya sepanjang tidak merugikan siswa lain. C. Berlebihan dan tidak modern dengan menunjukkan identitas agamanya seperti itu. D. Tidak perlu mengurusi apa yang dia lakukan karena jika menegur beresiko dianggap tidak toleran. E. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena peserta didik maupun guru lain juga melakukan hal yang sama. Oke, ketika kita punya pandangan kepada sesuatu, usahakan pandangan itu satu jangan negatif dan yang kedua jangan destruktif ya. Jelas nih, yang C salah karena dia menjudge seseorang ya, tidak modern. Tidak perlu mengurusi apalagi nih, kita harus peduli karena itu siswa kita. Justru kita ingin mereka itu lebih baik, menjadi yang lebih baik, bukan tidak peduli ya. Oke, yang E, hati-hati, menghargai. Nah, konteksnya adalah terkesan selalu menunjukkan, artinya bukan sekali dua kali ya. Kalau sekali dua kali oke, tapi karena selalu, berarti memang membahayakan ini bagi yang lain. Maka jelas salah. Dan tentu karena selalu dikerjakan, maka lama-kelamaan akan merugikan siswa lain. Begitu. Dan yang jelas memang idealnya kalau urusan agama itu udah serahkan kepada Tuhan, bukan lagi diperlihatkan kepada orang lain. Nomor 11. Masih tentang studi kasus, seorang peserta didik datang pada Anda dan menyampaikan keinginan membenahi kebiasaan belajar yang kurang baik. Apa yang Anda pilih untuk menghadapi situasi tersebut? A. Menawarkan pilihan dan kesempatan pada peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang bervariasi secara bertahap. B. Memberi latihan strategi pengelolaan diri untuk ditinjak lanjut di rumah. C. Memberi kesempatan peserta didik menulis agenda solusi sesuai pilihannya. D. Mendorong peserta didik mengenali penyebabnya. Dan E. Menasehatinya untuk tetap semangat.
Jawaban teman-teman? Silakan. Oke, saya ingin menggarisbawahi bahwa ada seorang siswa ya datang. Luar biasa ya, berarti dia memang punya niat yang tinggi untuk belajar supaya bisa nih membenahi belajar yang kurang baik. Nah, artinya dia butuh saran, butuh pendapat, jangan sampai ditambahin masalah baru. Nah, yang jelas, saya mau membahas yang dulu, menasihatinya untuk tetap semangat. Lah, menasihatinya oke, tapi kok untuknya ini tetap semangat, ini tidak menyelesaikan masalah. D. Mendorong peserta didik mengenali penyebabnya. Bisa jadi boleh, tapi kalau yang D ini ketika dia bisa sendiri, ingat ya, kita harus bisa memberikan solusi. Kalau mendorong peserta didik mengenali penyebabnya, nah biasanya untuk seusia mereka belum bisa nih. Satu. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah bisa menemukan solusi, ya tentu dia tidak akan datang kepada kita. Begitu bukan? Yang D salah. C dan D berkaitan. Kalau dia sudah bisa sendiri, buat apa? B. Memberi latihan strategi pengelolaan diri. Nah ini dia. Nanti dia malah nambah masalah baru. Malah memberi latihan, bukan menyelesaikan masalahnya. Bisa jadi ini timbul masalah baru ini. Nah, maka menurut saya jawaban yang tepat adalah A. Menawarkan pilihan dan kesempatan pada peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang bervariasi. Karena yang pertama tentu kita harus mencarikan solusi supaya apa? Langsung nih. Intinya adalah ke pengalaman belajar yang bervariasi. Berharap dengan banyaknya variasi pengalaman belajar, dia bisa memilih 1, 2, 3 yang cocok untuk dia terapkan. Sehingga kebiasaan belajarnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, pindah konteks ke kompetensi sosial. Tidak ada materi di soal ini, maka semuanya adalah studi kasus. Setiap Jumat, sekolah Anda mengadakan kegiatan kebersihan secara gotong royong untuk merapikan ruang guru. Namun, ada rekan sejawat Anda yang tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Berdiam diri karena enggan menegur khawatir guru tersebut menjadi tersinggung. B. Meminta teman sejawat lain untuk menasihati guru tersebut agar segera ikut bergotong royong. C. Mengadakan pendekatan personal agar guru tersebut segera ikut gotong royong membersihkan sekolah. D. Membicarakan perilaku guru tersebut dengan rekan sejawat lain. E. Melaporkan perilaku guru tersebut kepada kepala sekolah agar diberi sanksi. Oke. Jelas ya, ketika kita berkehidupan sosial, yang pertama kita nggak boleh acuh. Dan yang kedua, kita tidak boleh ghibah, membicarakan kejelekan dia. Yang ketiga, kita jangan dulu lempar masalah ini ke pihak yang lebih tinggi dari kita. Sebisa mungkin kita selesaikan dulu oleh diri kita sendiri dengan pendekatan yang halus. Nah, dari penjabaran itu tentu teman-teman sudah jelas ya bahwa berdiam diri salah. Di kehidupan sosial nggak boleh berdiam diri. Meminta teman sejawat lain untuk menasihati. Bisa jadi C. Mengadakan pendekatan personal. Nah, ini dia C yang paling tepat. Mengadakan pendekatan personal. Jadi C dulu, setelah C ini gagal, baru meminta teman sejawat lain untuk menasehati. Jangan D, jangan E. D apalagi nih? Membicarakan keburukan. Dan E, melapor. Kalau semua dilaporkan, waduh, repot juga ya. Kasihan kepala sekolahnya. Jadi sebisa mungkin kita bisa menyelesaikan setiap masalah sosial dimulai dari diri kita sendiri. Nomor 2,
Seorang guru melihat rekan sejawatnya tidak terlalu bersemangat dalam membuat persiapan sertifikasi sistem manajemen mutu. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai guru tersebut adalah A. Menunjukkan kinerja yang terbaik dan menawarkan bantuan. Jika mengalami kesulitan dengan harapan, guru tersebut terinspirasi untuk lebih semangat. Menyampaikan bahwa memang tidak perlu bersemangat karena sama-sama bukan tim inti dari persiapan sertifikasi tersebut. Membiarkan perilaku guru tersebut karena kalau menegur malah disalahkan dan dianggap terlalu rajin. D. Menyampaikan kepada guru sejawat untuk melakukan yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan sertifikasi tersebut. E. Menyampaikan kepada guru sejawat untuk melakukan yang terbaik agar sekolah dapat sukses mendapatkan sertifikasi. Oke, baiklah. Masih berkaitan dengan nomor 1 bahwa B dan D salah karena sudah pesimis duluan dan sudah berburuk sangka. Yang D yang E itu mirip. Kalau kita cuma menyampaikan saja, tidak memberikan contoh dan tidak memberikan solusi, maka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi tidak ada maknanya. Tapi kalau kita menunjukkan kinerja yang baik, sudah menawarkan bantuan, berharap terinspirasi agar lebih bersemangat. Nomor 3, pernyataan di bawah ini yang paling menggambarkan hubungan Anda dengan peserta didik adalah A. Berkomunikasi yang menyenangkan dengan konteksnya. B. Membuka diri dan bersemangat dalam menghadapi peserta didik. C. Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan peserta didik untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. D. Berterus terang dan berkata jujur. E. Meningkatkan intensitas berdialog dengan peserta didik. Nah, kata temen sih memang begini, ada orang seperti SKD, tapi apakah ada skornya kita pun nggak tahu, karena dia pun tidak diberi rambu-rambu, hanya tinggal nilai lulus saja. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah Anda itu sebagai guru ya, kemudian klien Anda seorang peserta didik. Maka ingat, walaupun konteksnya adalah bersikap sosial, tapi kita harus tetap menjaga profesionalitas kita. Oke, kita coba yang A. Berkomunikasi yang menyenangkan sesuai dengan konteksnya. Nah, tapi kalau tidak di tempat dan waktu yang sesuai, nggak bisa juga ini. Ya kan? Membuka diri dan bersemangat dalam menghadapi peserta didik. Membuka diri dan bersemangat. Nah, ingat membuka diri ini. Ingat, kita dengan peserta didik kita itu berbeda jauh usianya. Yang mana ada kalanya sesuatu yang harus kita sembunyikan dari mereka. Jangan sampai kita membuka diri seperti ini. Khawatir menjadi salah persepsi bagi mereka yang masih belum mengetahui lika-liku kehidupan. C. Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan peserta didik untuk mendukung kelancaran. Nah, ini saya memilih C. Apapun interaksi yang kita lakukan dengan peserta didik, itu tujuannya cuma satu, mendukung kelancaran ketika KBM berlangsung. Yang sering terjadi adalah kita sering menasihati di luar KBM, ketika istirahat, ketika pulang. Nah, akhirnya ketika KBM dengan kita, dia dendam atau merasa apa gitu. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai komunikasi, interaksi yang kita lakukan dengan siswa itu berakibat buruk kepada kelancaran proses KBM kita. Sebisa mungkin itu dihindari. Karena tetap ingat, kita harus profesional dalam keadaan formal, yaitu di ruang kelas ketika proses KBM. Berterus terang dan jujur ini buat apa juga? Ini sungguh mengada-ngada. Meningkatkan intensitas. Waduh, ini juga sangat jauh konteksnya. Oke, yang D, yang 4.
salah satu pilihan di bawah ini yang paling sesuai dengan diri Anda dalam menyelesaikan persoalan perbedaan pendapat. Oke, ini ada lagi ya, menanyakan kita sendiri. A. Menerima setiap pendapat orang lain. B. Sungguh-sungguh melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. C. Menghindari amarah dalam hal tersebut. D. Menjadi pihak yang menyusun dan menawarkan usulan untuk solusi alternatif agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. E. Sikap bebas mempertahankan pendirian pribadi. Oke. Jawaban teman-teman, apakah sama dengan saya? Jawaban saya adalah yang D. Nah, memang setiap orang punya pandangan yang berbeda, cuman kita pilih yang ideal ya, yang mendekati. Ketika memang ada perbedaan pendapat dalam musyawarah itu, maka kita sebaiknya bisa menggabungkan perbedaan itu, mencari jalan tengah, tarik benang merahnya agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, kalau yang A menerima setiap pendapat orang lain lah, tadi kan kalau berbeda terus diterima semua, apakah mau pilih keputusan X atau Y atau Z? Nggak jelas. Nah, ini ya jelas memang sungguh-sungguh melaksanakan setelah berhasil kan, setelah mufakat. Tapi ini kan posisinya adalah ketika perbedaan pendapat, jadi tidak sesuai konteks, menghindari amarah, kita bukan sedang menyikapi, tapi sedang mencari solusi supaya perbedaan pendapat ini selesai. Apalagi ini makin keruh jadinya. Nomor 5, seorang calon siswa memiliki prestasi yang bagus dan layak untuk diterima menjadi peserta didik di suatu sekolah. Oleh karena berasal dari keluarga tidak mampu, orang tuanya mengajukan beasiswa ke sekolah. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah A. Berempati terhadap kondisi orang tua siswa dan mengidentifikasi secara seksama peserta didik yang benar-benar berpotensi membutuhkan beasiswa sehingga dia dapat berpeluang mendapatkan beasiswa. B. Berempati terhadap peserta didik tersebut dan memproses ajuan beasiswa sebisanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. C. Mengusahakan sebisanya karena kondisi tersebut juga terjadi pada banyak peserta didik. D. Menerima berkas ajuan beasiswa dan memprosesnya jika ada kesempatan. E. Bersimpati kepada peserta didik tersebut dan memprioritaskan untuk memberikan beasiswa meski perlu melanggar prosedur seleksi. Nah, sudah jelas kita bisa mengeliminasi yang E, juga yang D. Kenapa? Jelas ini melanggar prosedur seleksi. Yang D, jika ada kesempatan. Ini kelihatan sangat malasnya ya. C, mengusahakan sebisanya. Ini hopeless. Dia tidak mau mengeluarkan ide atau gagasan kerja yang lebih baik. A atau B nih. Nah, A atau B mirip. Cuman, nah, kalau yang B itu dia tidak ada inovasi dalam kerja. Dia cuman mengikuti prosedur saja. Padahal ada hal lain yang bisa dia lakukan, yaitu mengidentifikasi secara seksama. It's okay, walaupun memang kita akhirnya kerja lebih capek ya, tapi inilah empati kita, sikap sosial kita kepada orang lain, terutama apalagi siswa yang berprestasi namun dari keluarga yang tidak mampu. Patut kita perjuangkan demi dia. Nomor 6, gambaran di bawah ini yang paling sesuai, lagi-lagi paling sesuai ya, menunjukkan keberanian Anda dalam mendukung nilai kedisiplinan kerja adalah A. Mengingatkan dengan santun rekan kerja saat yang bersangkutan tidak disiplin. B. Membuat rencana pembelajaran setiap mata pelajaran pada awal semester. C. Memberikan surat pemberitahuan atau izin dan melampirkan tugas atau bahan ajar kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
Saat tidak masuk kerja, D. Menghindari meminta sejumlah uang kepada peserta didik untuk melengkapi fasilitas sekolah. E. Melaporkan kepada atasan saat menemui pelanggaran etika dalam lingkungan kerja. Oke, apakah jawaban teman-teman? Baiklah, kalau saya menggarisbawahi keberanian dan konteksnya kedisiplinan kerja. Nah, A. Mengingatkan dengan santun rekan kerja saat yang bersangkutan tidak disiplin. Bisa jadi B. Membuat rencana pembelajaran. Nah, ini bukan disiplin ya. Ini memang suatu kewajiban. Jadi bukan lagi keberanian. Kalau keberanian berarti kan pilihan ya. Pilihan apakah dia mau berani atau mau diam. Ini B bukan pilihan, dia kewajiban. Yang C pun sama, ini kewajiban. D. Menghindari. Ini juga nggak jelas. Jelas itu kewajiban. E. Melaporkan kepada atasan. Nah, A atau E? Yang E melaporkan kepada atasan. Nah, disinilah mungkin menurut sebagian orang berani ya, tapi justru menurut saya sih dia tidak berani karena dia cuma melaporkan. Kemudian sudah selesai. Justru yang sering terjadi di sekolah, di lingkungan kerja adalah kalau melaporkan selesai gitu ya. Tapi kalau kita mengingatkan, itu ada rasa berani ketika dia memang tidak terima ketika kita ingatkan. Nah itu, kalau melaporkan, laporan diterima, selesai. Tidak ada mungkin tidak akan terjadi sengketa, tidak akan terjadi perdebatan atau percekcokan. Nah, tapi kalau A jelas, dia punya resiko. Walaupun dengan santun, tapi kalau yang bersangkutan tidak menerima, itu yang repot. Itulah keberanian yang dimaksud dalam soal ini, menurut saya. Oke, nomor 7. Seorang guru di tempat Anda mengajar selalu memakai baju yang kurang rapi dan tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Sebagai teman sejawat, apa yang Anda lakukan? A. Diam saja karena segan untuk menegurnya. B. Mengajukan usulan kepada kepala sekolah agar memberikan nasihat pada guru tersebut. C. Mengajukan saran kepada kepala sekolah agar mengevaluasi kinerja guru setiap bulan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya. D. Melakukan pendekatan secara personal pada guru tersebut agar mau merubah cara berpakaian yang lebih rapi dan mematuhi aturan memakai seragam. E. Meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan berpakaian yang rapi. Oke. Ini seperti biasa, hal-hal yang seperti ini tidak perlu dipilih. Nah, sama seperti soal sebelumnya ya, usahakan kita bisa menyelesaikan itu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ingat, tanpa melibatkan orang lain. Jadi melakukan pendekatan secara personal. Itu bukti bahwa kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Semoga kita sama. 8. Oh, pindah ternyata. Sekarang kompetensi pribadi, kepribadian. Juga sama, tidak punya materi, langsung ke studi kasus. Nomor 1. Setiap guru diharapkan memiliki keempat kompetensi. Salah satunya adalah kepribadian. Menurut Anda, seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian ditunjukkan dengan A. Memiliki emosi stabil, mampu bertindak dewasa dan arif bijaksana, memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan standar yang berlaku. C. Memiliki kemampuan menjalin kerjasama dengan semua peserta didik. D. Memiliki kemampuan melakukan pembimbingan dan evaluasi. E. Memiliki kemampuan menjalin komunikasi dengan peserta didik. Nah, oke, saya kasih tahu bahwa begini ya. Yang B, memberikan pendidikan, itu ranahnya adalah ranah pendidikan dan pengajaran ya.
Nah, ini ranahnya pedagogik atau digabung dengan profesionalitas ya, profesionalisme ya, begitu. Nah, kalau menjalin kerjasama ini ranahnya kompetensi sosial, gitu. Yang D, pembimbingan dan evaluasi. Nah, baru ini pedagogiknya saja. Yang E, komunikasi, jelas ini sosial. Nah, kepribadian itu apa? Yang melekat pada diri kita, emosi stabil, dewasa, arif, bijaksana. Itulah jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sekolah Anda sedang kekurangan guru bahasa Inggris dikarenakan cuti melahirkan. Oleh karena itu, Anda diminta kepala sekolah untuk mengajar tambahan 3 kelas yang lain. Sementara itu, Anda juga diminta untuk menjadi tim pendamping yang mempersiapkan peserta didik untuk maju ke lomba debat di tingkat nasional. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencoba mencari alasan untuk menghindar dari mendapatkan tugas tambahan mengajar. B. Melaksanakan semua tugas yang diberikan kepala sekolah dengan sebaik-baiknya. C. Meminta bantuan guru lain untuk mengajar karena merasa waktu mengajar yang tidak memungkinkan. D. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mencari guru lain untuk menggantikan guru yang sedang cuti. E. Memberikan penugasan mandiri pada peserta didik sampai guru yang melahirkan masuk kembali. Oke, ini juga sering terjadi ya di sekolah kita. Apakah jawaban yang tepat? Jelas yang A itu bukan. Dia mencari alasan. Yang B bisa jadi. Yang C meminta bantuan guru lain karena merasa waktu mengajar yang tidak memungkinkan. Kalau menurut saya tidak mungkin dilakukan. Yang D mengusulkan bisa jadi. Yang E memberikan penugasan. Nah, ini juga kalau daripada memberikan penugasan mandiri mending yang C. Nah, kalau saya lebih antara B atau D. Tapi, nah ini dia. Karena tingkat nasional, artinya kita harus bisa mengukur kemampuan diri nih. Satu itu. Kemudian, kita cek yang B. Melaksanakan semua tugas yang diberikan. Nah, ini dia. Jangan sampai kita mengiyakan semua tugas, akhirnya kita tidak maksimal. Karena sangat banyaknya tugas yang ada pada diri kita. Bagi teman-teman yang masih ragu dengan C, meminta bantuan guru lain untuk mengajar. Nah, ini bisa jadi opsi. Cuman, alangkah lebih baiknya kalau mengusulkan dulu. Kalau saya lebih memilih mengusulkan dulu. Karena konteksnya adalah cuti melahirkan. Ingat, cuti melahirkan itu lama ya. 40 hari efektif kerja. Artinya bisa 2 atau 3 bulan. Kalau diganti oleh guru lain, saya rasa tidak akan maksimal. Karena 3 bulan loh. Kalau cuma seminggu 2 minggu oke, tapi 3 bulan konteksnya ini. Jadi harus ada guru lain yang menggantikan sementara. Lanjut ke nomor 3, studi kasus. Dalam situasi seperti di bawah ini, ujian keimanan paling besar yang dapat Anda lewati adalah A. Menghilangkan rasa enggan berdoa. B. Merasa ragu tentang keadilan Tuhan. C. Menghadapi dilema moral antara mengutamakan kejujuran atau keuntungan material. D. Menyaksikan keberadaan Tuhan karena zatnya yang tidak kasat mata. E. Sulit memaafkan orang yang telah menyakiti. Nah, ingat, yang kita garis adalah ujian keimanan, kepercayaan. Jadi jelas, A bukan. C moral jelas bukan. E apalagi. Nah, tinggal pilihannya B atau D. Silakan teman-teman pilih yang mana.
Nah, kalau saya lebih menjawab yang B. Karena um, yang sering terjadi di lapangan adalah kita ragu dengan keadilan Tuhan. Seperti halnya CPNS ini. Kita sudah berusaha maksimal. Tapi ketika ada teman kita yang usahanya sedikit namun lolos, kita merasa, Tuhan gak adil nih. Tuhan kok tidak bisa adil. Saya yang maksimal belajarnya, tapi kok tidak lolos. Nah, itu dia. Yang sering terjadi di kehidupan adalah kita merasa, kok Tuhan gak adil ya. Kalau menyaksikan keberadaan Tuhan, sepertinya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena kita berpedoman pada Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah ada Tuhannya. Selesai. Nah, tinggal biasanya memang ragu. Adil apa enggak sih? Kok saya usaha sudah maksimal tapi hasilnya masih nihil. Nah, menurut saya yang paling tepat adalah merasa ragu tentang keadilan Tuhan. Teman-teman boleh memberikan jawaban yang berbeda. It's okay. Silakan komentar di kolom komentar ya. D4. Kondisi yang paling sesuai menggambarkan apa yang Anda rasakan saat ini adalah A. Menjadi guru sesuai dengan cita-cita. B. Merasa nyaman menjadi seorang guru. C. Menerima menjadi guru karena belum dapat pekerjaan lain yang lebih baik. D. Menjadi guru membuat rasa ingin tahu semakin besar pada bidang yang diajarkan tersebut. E. Merasa khawatir dengan masa depan guru. Nah, sekali lagi ini soal dari teman PPG. Memang soalnya ada yang seperti ini. Jadi mungkin sih karena PPG kan ingin menjadi guru ya. Ya, SKB pun sama. Kita tes, kita sengaja secara sadar ingin menjadi guru, maka ya pilihan yang tepat adalah gimana caranya kita menunjukkan antusias kita atau pikiran positif kita ketika menjadi guru. Nah, maka kita bisa memilih A atau B. Yang C jelas salah. Yang D bisa jadi. Yang E khawatir apalagi nih? Nah, apakah yang paling sesuai menurut teman-teman nih? Sekali lagi, saya tidak tahu apakah di sini ada rentang nilai 1 sampai 5 atau 0 dan 5, karena tidak ada yang tahu, cuman lulus dan tidak lulus saja. Oke, kalau saya lebih memilih nyaman. Saya lebih memilih nyaman menjadi seorang guru. Karena begini, rasa ingin tahu pada bidang yang diajarkan zaman sekarang sudah tidak terbatas ya. Artinya, contoh saya pengen menjadi pelukis. Tidak perlu menjadi guru seni. Cukup nonton YouTube channel, beli peralatan, kita bisa belajar melukis dari sana. Bahkan mungkin lebih ahli nanti daripada sekolah. Kemudian cita-cita. Karena cita-cita itu kan banyak biasanya nih. Apalagi misalkan kebanyakan orang menjadi guru itu cita-cita nomor sekian, bukan nomor 1. Memang sesuai cita-cita, tapi bukan yang nomor 1, bukan prioritas, bukan yang diinginkan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Nah, maka karena Tuhan berkehendak lain, dan ketika saya menjalaninya nyaman, ya itulah alasan yang paling tepat yang saya rasakan. Merasa nyaman menjadi seorang guru. Nomor 5, dalam pandangan Anda, bagaimana selayaknya kedisiplinan guru ditunjukkan? Oke. A. Bertanggung jawab pada tugas profesi guru atas kesadaran pribadi. B. Tegas dalam menertibkan peserta didik. C. Mentaati tata tertib sekolah, pelaksanaan tugas dan tindak lanjut evaluasinya. D. Menghormati peraturan yang berlaku. D. Disiplin waktu
kehadiran. Oke, jawaban teman-teman apakah sama dengan saya? Jawaban saya adalah E. Karena menurut saya kedisiplinan yang bisa guru tunjukkan ya. Ini nih ada kata tunjukkan nih. Nah, kenapa sih harus ditunjukkan? Satu, supaya dapat dicontoh. Ya kan? Menghormati peraturan yang berlaku ini abstrak, jadi bisa dilihat. Kalau tegas dalam menertibkan peserta didik, itu bukan ranah kedisiplinan ya. Itu bukan ranah kedisiplinan. Juga bukan dalam ranah kepribadian, itu memang dari ranah pedagogik. A, bertanggung jawab pada tugas profesi, ya justru ini profesionalitas kita. C, mentaati tata tertib pelaksanaan tugas dan tindak lanjut evaluasinya. Nah, ini pun ranahnya lebih ke sosial ya, dan atau ke profesional kita. Nah, saya rasa kedisiplinan di sini adalah disiplin waktu kehadiran mengajar ini loh, yang patut disoroti. Nomor 6, berdasarkan pengalaman Anda sebagai seorang guru, wah berarti kita sudah menjadi seorang guru ya, yang peduli pendidikan, beragama pada peserta didik, Anda akan lebih banyak menghindari A, retorika, B, indoktrinasi, C, monoton, D, perdebatan, E, dogma. Waduh, ini sudah ranah agama ini, dan lumayan susah ini. Oke, jawaban teman-teman adalah, ingat ya, peduli pendidikan, beragama. Baiklah, sebelum saya jawab, udah dijawab ya, indoktrinasi. Kenapa saya pilih itu? Jadi begini teman-teman, kita cek dulu ya, barangkali salah. Indoktrinasi adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem penilaian, menanamkan gagasan, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Jadi begini teman-teman, indoktrinasi ini kita mendoktrin kepada peserta didik dan semacam bisa dibilang cuci otak lah ya, gitu. Nah, justru yang namanya pendidikan itu menerima retorika. Mereka belajar bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang elegan mungkin yang dibilang ya, gitu. Nah, perdebatan memang kita hindari, cuman yang namanya pendidikan mungkin bukan perdebatan ya, tapi diskusi di sini. Dan yang namanya beragama itu jelas dalam ranah pendidikan ya, tidak boleh ada indoktrinasi, karena di kitab manapun silahkan diuji secara ilmiah, secara sains boleh. Jadi kita bukan bilang siswa ini A ya, harus A, enggak. Justru kita gali lebih dalam, kita pelajari dari sumber manapun, sehingga bukan kita yang bilang A, tapi siswa sendiri yang dengan pengetahuannya, berdasarkan wawasan yang dia terima, yang dia peroleh, yang dia cari, dia bilang, oh iya, A itu baik. Seperti itu menurut saya. Begitu. Jadi ini konteksnya memang agama ya, dalam pendidikan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai mendoktrin mereka. Itu jawaban saya. Silakan berikan jawaban di kolom komentar ya. Barangkali ada jawaban yang lain. Dan ini pun saya tampilkan di Kompas. Ada katanya di sini. Silakan dibaca tentang gaya indoktrinasi harus diubah dalam pendidikan. Nomor 7, kepala sekolah memberikan penugasan kepada Anda untuk mengikuti pelatihan multimedia yang dapat menunjang kemampuan Anda dalam mengajar. Namun sekolah tidak memiliki dana yang cukup. Ini klasik ya.
untuk memilih pendaftaran dan akomodasinya. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mengajukan proposal bantuan dana pada Dinas Pendidikan agar mendapatkan bantuan dana untuk mengikuti pelatihan. B. Mencari alasan untuk menolak secara halus tugas yang diberikan kepala sekolah. C. Merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan Kepsek apabila kurang mendapatkan dukungan dana yang dibutuhkan. D. Meminta bantuan dari rekan guru lain untuk membantu saya. Mengikuti pelatihan tersebut dengan menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan biaya pendaftaran dan akomodasi. Oke, sekali lagi, memang ini dari teman PPG adanya seperti ini soalnya. Gimana ya? Hampir semua jawaban betul ya. Kalau yang B jelas salah ini. Yang B jelas salah. Apalagi yang C kurang tertarik. Karena ingat di sini untuk menunjang kemampuan Anda dalam mengajar. Nah, kalau saya lebih memilih yang E. Kenapa? Karena ini sekali lagi untuk menunjang kemampuan Anda mengajar. Kenapa sih kita tidak mencoba mengeluarkan modal gitu ya? Jadi ibaratnya begini, kalau pedagang, pengusaha memerlukan modal untuk membeli bahan baku sehingga biar dia bisa menghasilkan sesuatu, maka ya apa salahnya kita guru juga mengeluarkan modal selain transport dan makan ya untuk output kita yang lebih baik. Why not gitu kan? Nah, itulah mengapa saya lebih memilih itu sebagai modal kita supaya kita menjadi lebih baik. Karena saya yakin semakin tahun, semakin berkembang zaman, maka kemampuan kita dalam mengajar harus kita asah. Jangan sampai kurang update ya. Oke. Jelas yang A salah, kelamaan nih kalau nunggu cair dana, meminta bantuan rekan guru pun kurang etis. 8. Hasil rapat sekolah memutuskan untuk menerapkan K13 yang memiliki konsekuensi terhadap banyaknya pelajaran tambahan dalam memahami kurikulum baru, merancang kurikulum dan persiapan pembelajaran yang baru. Menyikapi keputusan tersebut, Anda sebagai guru menerima keputusan karena kewajiban atas pekerjaan sebagai guru. B. Penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa dan pengembangan diri guru. C. Semua guru menerapkannya baik secara sukarela maupun terpaksa. D. Berdampak pada peningkatan dan kemajuan karirnya. Tidak ada pilihan pekerjaan lain yang dapat dilakukan selain mengajar. Oke, kita bisa mengeliminasi E ya. Jelas. D pun jelas. Oke. Dan A pun kita tidak perlu bahas ini. Justru yang kita bahas itu adalah gimana caranya kita sebagai guru meningkat kualitasnya sehingga pembelajaran di kelas bisa optimal demi siswa kita. Jelas ya B? 9. Setelah lulus S1 dengan predikat cum laude, Anda diterima sebagai guru. Sementara kakak Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan sebagai manajer HRD. Pada suatu hari, kakak Anda menawarkan posisi yang bagus dan gaji yang lebih tinggi daripada yang Anda terima saat ini. Maka yang Anda lakukan adalah A. Tetap memilih menjadi guru karena merasa bangga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa ini. B. Menolak tawaran pekerjaan tersebut, namun saya membuka diri untuk pekerjaan guru di sekolah lain agar pengalaman bertambah. C. Menerima tawaran tersebut dan segera mengundurkan diri secara baik-baik di sekolah tempat saya mengajar. C. D. Mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Meminta bantuan orang tua untuk menentukan pilihan dan mengikuti pilihannya. Wow, ini sangat realistis ya. Kalau bukan menjawab soal, mungkin kita sudah jawab C atau D ya, selesai gitu. Kita dapat gaji yang lebih tinggi, tapi ya tentu tadi kepribadian kita seorang guru yang sudah saya jawab dari awal, merasa nyaman
maka sekarang ditambahkan lagi. Kalau soal yang tadi itu nyaman, sekarang bangga. Luar biasa ya. Yang jelas kita sudah dewasa, masih minta orang tua, mempertimbangkan tawaran teman tersebut demi masa depan yang lebih baik. Jadi memang kalau apa ya, kalau kita bukan menjawab soal untuk guru sih ya bisa C atau D ya. Tapi sekali lagi ini konteksnya kita yang mau menjadi guru, kita mau menjadi guru ya tentu jawabannya A atau B. Maka yang lebih dapat sense-nya, dapat feel-nya yang A, bangga menjadi guru. Oke, apakah teman-teman bangga menjadi guru? Silakan jawab sendiri. Oke, terima kasih telah menonton channel saya, Panji Faisal Muhammad. Semoga soal yang saya berikan untuk SKB tenaga pendidik atau guru, SKB CPNS 2019 ini dapat bermanfaat bagi teman-teman saat mengikuti tes atau menambah wawasan ya dalam dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.